pengetahuan tentang kebenaran yang memerdekakan. Ini bicara tentang kemerdekaan. Di Indonesia sekarang, di berbagai tempat kita akan menemukan dan sering melihat bagaimana orang main hakim sendiri. Ada pencuri ayam, biasanya dibakar. Atau banyak sekali konsep-konsep main hakim sendiri. Ada orang yang melakukan pelanggaran, biasanya segera satu kampung gebukin sampai tidak berbentuk. Dan banyak lagi pola hidup masyarakat yang senang sekali atau suka sekali main hakim sendiri. Cepat sekali. Tetapi di berbagai tempat nampaknya ada juga yang tidak seperti itu. Bagaimana bisa di tempat tertentu cepat sekali main hakim sendiri, tapi di tempat-tempat lain ada yang tidak melakukan itu. Ukurannya adalah di mana ada banyak orang jahat, maka di situ kejahatan mudah terjadi. Di mana masih ada orang baik, maka di situ biasanya kebaikan yang akan lebih dominan terjadi. Dari 10 orang berkumpul sepakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, tapi ada satu di antara yang katakan tidak, jangan. Masa mau memukul temanmu? Kalau memang salah, bawa ke polisi. Tapi karena 10 orang katakan betul, sikat. Jadi jangan pernah merasa bahwa satu orang baik itu tidak penting. Ketika di sekelilingmu semua orang menjadi jahat, tetaplah menjadi orang baik. Karena jangan-jangan engkau adalah Yesus baginya. Saya ulang, meski di sekelilingmu engkau sedang melihat bahwa begitu banyak orang baik dan mungkin hampir semua sudah menjadi jahat, tetaplah berusaha menjadi orang baik. Jangan-jangan itu engkau adalah Yesus baginya. Itulah cerita yang sedang kita baca sekarang. Bagaimana bahwa realitas yang dihadapi perempuan itu tidak bisa tidak. Hari itu dalam tradisi Yahudi, seseorang yang ditemukan melakukan persinahan, hukumannya adalah mati, dirajam, dilempari batu. Beruntung sekali di antara semua orang itu ada satu orang baik. Ada satu orang yang penuh dengan cinta. Lalu kemudian kehadirannya mengubah pola, mengubah konsep berpikir semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau Anda merasa bahwa Anda tinggal sendiri orang baik, tetaplah bertahan. Sebab pengaruh orang baik itu sangat besar. Ada main hakim sendiri. Tapi upaya sebenarnya menghadirkan perempuan itu adalah upaya untuk mengganggu Yesus dalam pengajarannya sebenarnya. Motivasinya bukan untuk mendapat apa-apa dari situ. Sengaja mereka membawa perempuan itu datang supaya pengajaran Yesus tentang bagaimana menyembah Allah itu terganggu. Tapi kemudian ternyata momen itu justru dipakai Yesus tidak untuk marah-marah dan berkata mengganggu. Tidak, justru kemudian momen itu dipakai Yesus untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Mendengar bacaan ini, dan mungkin kita sudah sering melihat videonya atau filmnya, apa kira-kira yang ada dalam pikiran perempuan itu? Sesudah dikatakan pergi, aku pun juga tidak menghukum engkau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang kira-kira ada dalam pikiran perempuan itu? Kira-kira saja. Karena nanti juga saya akan mengira-ngira apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Coba, kira-kira ada mau jawab? Kira-kira apa yang kalau begini saja? Kalau kamu perempuan itu, apa yang kira-kira kamu mau bilang waktu bilang, oh tidak, kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Ya? Berterima kasih dan bertobat. Semua ini terima kasih. Masa ada yang tidak terima kasih? Syukur saya tidak dibunuh. Yes. Ada kesempatan berikutnya.
Iya. Dan kita semua pasti punya respon masing-masing terhadap kebebasan itu. Perempuan itu kemudian mendapat kesempatan di kehidupan kedua karena ini mati, hukumnya mati. Jelaslah dia pasti dihukum mati. Nah, apa sebenarnya yang kemudian diceritakan hendak dilakukan perempuan itu? Ada yang menduga bahwa kemudian itu kemungkinan besar Maria Magdalena dan banyak lagi dugaan-dugaan itu. Tetapi dugaan itu tidak secara tersirat tertulis dalam Alkitab. Dosamu telah diampuni. Kalau kita yang berdosa ingin sekali diampuni, mau sekali diampuni, selalu kita bilang, masa tek syamunya nah, loh, masa begini jina, salah sedikit jika ini nah, kenapa begitu sekali nah, benci kak, dan seterusnya. Kalau kita yang berdosa, tapi kalau orang yang berdosa berkumpul beramai-ramai, lalu ambil kesempatan, ikut lempar juga. Itu namanya kita terlibat dalam dosa orang, berdosa akibat dosa orang, karena kita merasa lebih baik lalu ikut melempar, sehingga pada saat itulah kita menjadi berdosa. Realitas ini dijumpai gereja juga akhir-akhir ini banyak menjadi ikut melempar, tidak lagi menjadi lembaga yang penuh kasih, lembaga yang penuh dengan cinta. Harusnya gereja menjadi lembaga yang menggendong orang yang jatuh, membebat, merangkul, dan berkata, dosamu sudah diampuni. Orang di luar sana akan terus berteriak, tidak boleh. Tapi gereja harus terus berteriak, dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang tertulis di tanah yang ditulis oleh Tuhan Yesus? Ada banyak penafsiran. Grotius berkata bahwa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah itu waktu dia membungku adalah tulisan yang jika dipikirkan maka dia mengajari kita untuk berhikmah. Apapun tulisannya, intinya adalah kalau ada persoalan jangan buru-buru mengambil keputusan. Tulisan yang tak terbaca itu, kata Grotius. Tapi Jerome dan Ambrose menduga bahwa tulisan itu bunyinya begini: biarlah nama orang jahat dituliskan di dalam debu tanah, atau bumi mendakwa bumi, tetapi pengadilan adalah hakku. Dan ada boleh banyak penafsiran kita terhadap apa yang Tuhan Yesus tulis di tanah itu. Kemerdekaan, inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa perempuan itu dibebaskan dari segala hukuman lalu pergi menjadi orang yang merdeka dan bebas. Tidak ada syarat apapun. Dia tidak membayar apapun dalam kemerdekaan itu. Itulah keselamatan yang kita terima. Kalau sampai hari ini Anda masih susah bergereja, tidak tahan 1 jam di gereja, Anda belum merdeka. Karena keselamatan itu adalah kemerdekaan, kebebasan yang kita terima secara gratis. Coba Anda bayangkan, seharusnya kita ada di neraka, tapi kemudian kita ada di tempat yang lebih pantas untuk kita dengan cuma-cuma. Seharusnya perempuan itu tadi mati karena dia melakukan dosa, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan maka dia dibebaskan. Itulah kebebasan yang luar biasa. Itulah kebebasan dalam Kristus Tuhan kita. Kita sering berkata, kenapa kemerdekaan di bumi ini kemudian menjadi bagian yang tidak begitu dinikmati oleh sekelompok orang? Karena sebagian orang berkata, kamilah yang berjuang, nenek moyang kami yang mencucurkan darah. Karena ini diraih dengan susah payah, maka sebagian orang merasa lebih
dan harus ada di bagian terdepan. Dalam komunitas kita pun begitu. Kalau ada yang merasa saya lebih dari kamu, jangankan di dalam komunitas pemerintahan, di dalam gereja pun ada. Oh, kalau bukan kami, maka tidak akan ada ini. Sehingga dengan demikian, itulah alasannya para pendeta dimutasi 5 tahunan, supaya dia tidak merasa bahwa kalau bukan pendeta Pasma tidak akan begini. Itu dosa besar. Ya, kalau bukan karena Tuhan, maka semua harus ditinggalkan dan menjadi bagian yang akan dipertanggungjawabkan oleh generasi berikutnya. Kemerdekaan, persekutuan itu adalah kemerdekaan. Kalau tidak enak merasa, jangan pergi gereja. Jangan karena kau merasa tertekan, bukan karena nikmat. Dulu saya selalu berkata, ayo ke gereja. Hari ini kalau tidak senang kok, tidak usah gereja. Tidak usah. Kalau tidak gereja membuat Anda lebih senang, tidak usah gereja. Karena kasihanlah kamu kalau hidupmu menyembah Tuhan bukan dalam kemerdekaan dan kebebasan, tidak dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah sebabnya tangtiku bi pudukmu menani, mulutmu tidak terbuka pada saat bernyanyi. Engkau tidak bersuka cita, engkau hanya berusaha menyelesaikan ibadah sampai selesai, tapi tidak dalam nikmat. Tidak dalam nikmat. Seolah-olah bahwa persekutuan ini adalah penjara yang memaksa Anda terpenjara dari jam 9 sampai jam 10. Bukan waktu bersuka cita, bukan waktu berbahagia, bukan waktu untuk dore, bukan waktu untuk betul-betul, waduh, sungguh waktu ini adalah waktu yang luar biasa, yang saya harus pakai secara baik untuk Tuhan, memuji muliakan Tuhan. Orang Toraja katakan sende penangku, sende itu sukacita. Sukacita itu adalah bagian ungkapan. Ungkapan sukacita itu hanya mungkin dilakukan dan dikerjakan oleh orang yang bersyukur atas keselamatan yang diberikan kepadanya. Perempuan tadi ini sudah saya yakini dan pasti kita yakini bersama bagaimana dia kembali dalam sukacita. Kebebasannya boleh pulang, tapi satu yang tidak boleh, jangan berbuat dosa lagi. Itulah kebebasan, kemerdekaan yang sempurna. Kita juga begitu. Kita dibebaskan. Satu yang tidak boleh, jangan berbuat dosa. Kalau kita menjadi orang merdeka yang tidak berbuat dosa, maka kemanapun kita pasti bersuka cita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita di dalam kekristenan bukan merdeka sendiri, tapi kita dalam kekristenan dimerdekakan. Kalau disebut dimerdekakan berarti ada oknum lain yang membuat dan memberi kemerdekaan itu. Kita dimerdekakan. Sehingga dengan begitu, karena kita ini hanya dimerdekakan, kita harusnya bersyukur untuk itu. Dimerdekakan. Tapi kenapa kemerdekaan sering terhampas? Kemudian keselamatan yang kita terima ini belum kita nikmati. Karena di luar sana orang-orang yang haus darah, orang-orang yang haus kekuasaan, orang-orang yang haus harta, orang-orang yang haus penghormatan, hampir tidak memiliki lagi waktu yang baik untuk menyembah Tuhan yang sudah menyelamatkannya dalam keadaan tenang. Sedikit orang di dalam kemerdekaan dan kebebasan ini menjadwal waktu ibadah dengan baik. Lebih banyak orang menjadwal waktu kerja dengan baik. Tidak ada jadwal ibadah. Bahkan hari Minggu dijadwal untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang seharusnya hari Minggu tidak ada jadwal lain selain dari ibadah. Banyak orang di dalam kemerdekaan ini
tidak menjadikannya momen untuk menikmati hadirat Tuhan. Mereka tidak mengerti siapa diri mereka. Engkau adalah perempuan berdosa, dan aku pun adalah perempuan berdosa, yang sama-sama hanya mendapat keselamatan anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Siapa perempuan itu? Itu saya dan saudara. Harusnya kita sudah dirajam, tapi kemurahannya dibuktikan kepada kita dengan hanya satu kalimat, jangan berbuat dosa ini. Cara ini, pola ini membuat perempuan tadi mengerti sayang kita, saya dan saudara sering juga tidak mengerti kalau diberi kesempatan untuk mengoreksi diri sendiri, diberi kebebasan, diberi kemerdekaan, tapi sering memakainya dengan tidak bertanggung jawab. Aku sudah berdosa. Aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan aku mau kembali menjadi anak Bapa. Itulah cerita dari anak yang hilang. Sehingga dengan begitu Bapa menerimanya. Bukan karena anaknya, bukan. Bapa menerimanya karena dia kembali menjadi anak yang sudah mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa. Aku juga orang berdosa dan mendapat kesempatan untuk hidup. Perempuan berzina tadi bertikai dengan dirinya sendiri. Harusnya saya sudah dilempari dan mati, tapi diberi kesempatan dari Tuhan untuk menikmati hidup. Dan satu kuncinya, tidak akan berbuat dosa lagi. Dosa memperhamba kita, sehingga kemerdekaan di dalam Yesus Kristus menjadi kabur. Saya ulangi, dosa memperhamba kita, sehingga kemerdekaan dalam Yesus Kristus menjadi kabur. Karena keinginan yang lebih besar, karena seperti tidak ada waktu, karena kemauan terlalu banyak, sehingga ibadah dan waktu-waktu beribadah seperti tidak ada lagi. Dosa sedang memperhamba kita. Dunia memperlakukan kita sebagai tuan, sehingga karena kita sudah menjadi tuan, maka yang lain seperti tidak penting lagi. Mari Bapak Ibu, sekarang sudah tahu bahwa inti kehidupan kita adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus.